Gagasan dan manuver politik Kiai Nyentrik I ini sering tidak terduga. Dalam jagat sosial politik Indonesia, langkahnya selalu menuai kontroversi. Kiai itu kerap disapa Gus Dur. Nama lengkapnya Abdurrahman Ad-Hakil, lahir di Jombang 4 Agustus 1940, putra Wahid Hasyim, mantan Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Menikah dengan Sinta Nuria, Gus Dur dikarunia 4 orang putri. Alisa Kotrunada, Zanubah Arifah Hafso, Anita Hayatunufus, dan Inayah Wulandari. Selain politik, Gus Dur juga dikenal sebagai penikmat musik. Apresiasinya terhadap musik dikenal luas, dari musik klasik hingga dendang Melayu, fasih dinikmati Gus Dur. Politik, agama, dan kebudayaan, 3 arena yang mendimensi sosok Gus Dur. Di 3 arena itu, hingga sekarang Gus Dur sering dicaci, namun tetap dinanti. Pemirsa, kembali di Famous to Famous dan kembali berbincang dengan Gus Dur. Gus Dur, tadi kata Gus Dur, benci tapi rindu ya. Gus, kemarin dulu ketemu Soros ya Gus ya. Terus apa sih yang diobrolin sama Soros, Gus? Ya, dia jauh-jauh dari Amerika kemari hanya untuk tahu pendirian kita-kita ini. Kemarin itu ada 6 orang agamawan ya. Ada pastornya, ada pendetanya, ada biku Buddha, ya macam-macam lah gitu. Nah, saya kebetulan mewakili Islam. Nah, di situ dia bertanya, apa pikiran kita masing-masing tentang pemberantasan terorisme. Akhirnya semua yang ketujuh-tujuhnya pendapatnya sama itu. Dan sama dengan Soros juga, jangan menggunakan kekerasan. Kenapa? Kalau alasan saya, kalau menggunakan kekerasan itu kita jadi teroris juga dong, karena terorisnya kan sembunyi. Nah, lalu kita nembak orang atau nangkep orang, salah tangkap, salah tembak. Nah, betul. Jadi kita jadi teroris juga. Apa bedanya jadinya kita dengan mereka? Itu. Gus, kalau kenal Soros sudah lama, Gus? Belum, 2 kali ketemu. Pertama ketika di Davos, ketika saya jadi presiden, itu ada forum ekonomi dunia. Karena saya berbicara tentang bagaimana seorang dari negara-negara berkembang memandang ekonomi dunia saat ini. Lalu kemarin itu ketemu. Tapi kalau walaupun baru 2 kali ketemu ya Gus ya, kalau Gus sendiri punya pandangan mengenai Soros seperti apa? Orang yang seperti apa sih? Ya, Soros itu ya namanya manusia sangat kompleks. Ada aspek-aspek yang kita cocok, ada yang enggak gitu loh. Jadi kalau menganggap orang semua cocok ya itu namanya bodoh. Saya umpamanya SBY itu saya ada yang cocok, ada yang enggak kan? Ya udah, gitu aja udah. Gus sempat dagel nggak sama Soros, Gus? Nggak ada, serius dia. Serius nggak sempet guyon ya? Enggak, dia menyatakan juga bahwa di samping soal terorisme adalah bahwa dia ingin masukkan saya ke dalam CIG, itu namanya kelompok yang menyelesaikan konflik di dalam. Terus disambut oleh Gus? Ya, jadi dia bilang supaya saya ikut menyelesaikan Irak. Saya bilang, loh sebelum you ngomongin saya udah dari dulu. Karena saya satu-satunya orang di dunia ini yang mendukung Ayatullah Sistani. Dia dulu teman saya. Teman saya ngaji bareng, terus kita belajar bareng. Jadi karena itu ya dia percaya sama saya. Dan saya memang pada dasarnya seorang yang multikulturalis ya, jadi gitu. Jadi dia orang Syiah bukan, itu nggak bodoh amat. Dan atas dasar itu kemudian Soros mengajak Gus Dur ikut di forum itu? Tak tahu juga saya. Yang jelas pikirannya cocok. Gitu.
Gus, ada yang bilang, banyak yang bilang mengatakan kalau Gus Dur kalau lagi dagel itu lucunya pol. Nah, tapi malam ini belum keluar dagelnya. Oh ya, saya lupa yang paling baru ya. Tapi ada dagelan, 3 orang itu dapat menyelamatkan diri dari sebuah kapal laut yang tenggelam. Nah, isinya lebih dari 1.000. Karena apa? Karena berpegang pada papan yang seuntai papan. Papan yang ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, mereka naik dengan susah payah naik ke atas tumpukan papan itu. Nah, kemudian datang botol. Begitu dibuka keluar jinnya besar. Yang buka orang Inggris. Kamu mau apa? Saya kasih 1 orang 1 permintaan. Kamu Inggris apa? Saya lahir di London, sekolah di London, besar di London, istri saya dari London, teman-teman di London, anak-anak di London. Tolong kembalikan saya ke sana. Hilang. Satu lagi, saya orang Paris lahirnya, sekolah Paris, semuanya Paris. Tolong kembalikan, hilang. Orang Indonesia tanya, kamu mau minta apa? Di sini sepi banget, minta yang 2 itu dikembaliin. Jadi yang 2 balik lagi dong. Ya itulah. Wataknya orang Indonesia. Ini mulai kerasa nih, lucunya memang Pol, Gus. Tapi banyak juga yang mengatakan Gus Dur kalau lagi moodnya lagi nggak enak, gampang banget terus kemudian kesel dan suka bicara apa adanya. Terus nembak siapapun juga yang pas saat itu memang harus dikatakan baik atau buruknya. Begitu ya Gus? Ya masih lebih baik kan, karena kalau dokter selalu nyuntik. Nah itu beda ya. Saya kan milih-milih. Gus, satu lagi ya Gus ya yang katanya banyak dibicarakan orang sekarang tuh formalin Gus. Katanya Gus punya joke mengenai formalin juga yang lucu sekali katanya. Ada, saya formalin cuman begini. Yang paling nggak mau formalin itu paling ribut televisi. Kenapa? Karena kru televisi segala macam ini paling takut kalau ditonton hantu. Nah, biasanya formalin itu untuk mengawetkan mayat. Jadi kalau gitu orang televisi ribut-ribut formalin kan supaya nggak ada yang makan. Gus, kalau Gus Dur sendiri ketawa ngakaknya itu biasanya karena apa? Kalau kita kan sering nih, Gus Dur guyon kitanya ketawa senang. Kalau Gus Dur sendiri kalau... Ya karena melihat yang lucu dalam kehidupan. Seperti apa Gus? Wah banyak ceritain. Yang lucu pemerintah kita sekarang. Apa nih lucunya? Berani bilang ada demokrasi padahal enggak. Demokrasi itu ukurannya kan apakah ada kedaulatan hukum. Nah kedaulatan hukum itu ada kalau hukum berjalan. Lah di Indonesia nggak dilaksanakan ya bagaimana berjalan. Jadi karena itu ya lucu kan. Kalau yang membuat Gus Dur sedih itu apa Gus? Yang buat saya sedih kalau diceritain prospek-prospek yang tidak menggembirakan. Contohnya ada yang bilang tanggal sekian akan ada banjir, nah itu ada yang mati kan, sedih banget saya. Walaupun belum tentu kejadian begitu ya Gus? Oh pada umumnya akurat ya. Jember kemarin itu 2 hari sebelum kejadian saya udah dikasih tahu. Siapa nih yang memberitahu Gus? Ada dah. Ada yang membisiki ya Gus ya? Ya orang tua-tua itu. Gus, kalau dalam keadaan dibisiki sudah tahu 2 hari kemudian akan ada sesuatu yang bikin sedih, kan gundah ya Gus ya? Itu biasanya Gus Dur berbuat apa supaya menghilangkan gundah hati? Bagaimana? Naik mobil, setel kenceng-kencengnya, CD saya, nyanyi Meriam Bellina. Nah itu. Boleh tahu nggak Gus lagunya apa Gus? Ini kalau Meriam Bellina nonton ini. Macam-macam. Pasti dia senang sekali. Oh jadi salah satu CD-nya favoritnya Gus Dur tuh Meriam Bellina yang nyanyi. Iya. Dan itu harus kencang sekali dan ikut nyanyi ya Gus? Ya nggak juga, dengerin aja. Dan biasanya selesai muter-muter itu terus tenang ya Gus ya? Iya pulang tenang. Supir saya aja yang kemudian jadi tidak tenang ya Gus? Nggak tahu lah,
sebodoh amat. Gus kalau sama Ibu Sinta, kalau lagi gundah gitu, apa ngobrol juga sama Ibu Sinta? Ya nggak juga, ya ngobrol-ngobrol biasa ya. Jadi nggak ada perbedaan waktu. Satu lagi, kalau sama anak-anak Gus, dekat sekali tidak Gus? Dekat dalam arti semua yang jadi perhatian, keprihatinan mereka saya ikut merasakan. Tapi kalau kumpulnya fisik, nggak, masing-masing ada kegiatannya kan. Karena sudah sama-sama pada besar-besar dan punya kegiatan sendiri. Biasanya kalau udah punya joke baru, yang biasanya kebagian mendengar lebih dulu tuh siapa Gus? Wah ada ya, orang nemunya di jalan. Jadi ya siapa yang bareng aja waktu itu ya iya. Gus ya. Kalau menurut Gus Dur sendiri siapa yang paling lucu, yang paling bikin sering Gus Dur ngakak, yang paling kocak? Ini benar-benar ketawa ya Gus ya? Ya Asmuni, Asmuni. Sri Mulat. Kalau yang Karena dia itu hidup dan apa ya istilah saya itu merespons kenyataan. Contohnya tuh suatu ketika dia main dengan Tarsan. Iya. Dia ngomong dulu, Tarsan datang, Pak Asmuni kenalkan ini Indri sama Yayu. Jawabnya, udah tahu orang tadi satu mobil kesininya. Ya kayak begitu itu kan. Tapi berarti sekarang agak kehilangan dong ya Gus, kan jarang kita ketemu Asmuni Ya lagi. memang. Bisa sering mampir di warungnya di apa itu namanya di Trawulan. Dan ketemu sama Asmuni dan dengar lagi leluconnya Asmuni. Baik Gus, kita akan break lagi sejenak. Nanti kita akan cerita lebih jauh mengenai ke depan ini seperti apa ya. Apa yang kemudian direncanakan oleh seorang Gus Dur. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Famous to Famous. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.